Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Anak-anak kalian dimanapun kalian berada, sehat semuanya? Harapan kita semua pada pertemuan kali ini kita selalu dalam limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing dengan maksimal. Kita ketemu lagi di pembelajaran PPKN kelas 8. Kali ini kita akan membahas KD 3.5 atau kalau dalam buku kalian bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, kita awali untuk pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat mengikuti pembelajaran PPKN kelas 8 untuk kali ini. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita lihat dulu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah selesainya pembelajaran KD 3.5 sub A, peserta didik mampu mendeskripsikan makna Sumpah Pemuda. Jadi di sini kalian agar menguasai makna Sumpah Pemuda sehingga kalian bisa mendeskripsikan, ya, menggambarkan, menguraikan, ya, tentang makna Sumpah Pemuda. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, ya, demi perkembangan channel Diring CH Official. Di sini kita melihat yaitu Museum Sumpah Pemuda yang memberikan informasi kepada kita tentang sejarah perjuangan bangsa, terutama tentang Sumpah Pemuda. Pertemuan kali ini kita membahas KD 3.5 atau bab 5 sub bab A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah kalimat yang berbunyi besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Sejalan dengan kalimat ini, Insinyur Soekarno menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia."
Ini kalimat singkat namun menuntut tanggung jawab kalian, tanggung jawab para generasi muda, bahwa pemuda menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara, harapan dan tulang punggung negara Indonesia. Pemuda mempunyai kekuatan, mempunyai power yang sangat besar. Pertama, kita akan membahas peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan setelah Budi Utomo banyak terlahir yang terilhami dari berdirinya Budi Utomo. Antara lain 1. Trikoro Darmo, didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915. Memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti, mempunyai arti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Tujuan dari Trikoro Darmo: A. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Bumi Putra itu penduduk asli Indonesia. B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. C. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo tanggal 12 Juli 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi yang semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya di tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Organisasi kepemudaan setelah Budi Utomo yang kedua yaitu Jong Sumatera Nenbon, organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau yang diberi nama Jong Sumatera Nenbon, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumatera Nenbon melontarkan pemikiran diantaranya dari Muhammad Yamin, yaitu tentang anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatera Nenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Badr Johan. Organisasi yang ketiga yaitu Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Cilebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Cilebes, salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi.
Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun yang didirikan pada tahun 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Batak Spon 1925. Organisasi kemudaan setelah Budi Utomo yang berikutnya adalah Perhimpunan Indonesia, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu. Para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal: A. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antara organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Pada masa penjajahan, namun sudah bisa meningkatkan adanya kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Kongres Pemuda kedua atau Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan menjadi 3 sesi yang dilaksanakan di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang disingkat PPPI beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres Pemuda kedua dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islametan Bon, Jong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kui Tiam Hong, John Lau Chong Huk, Oi Kai Siang, dan Choi Jian Kui. Penyelenggaraan Kongres kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 terbagi menjadi 3 sesi. Rapat pertama hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau yang disingkat KJB, Waterloopin, dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Joyopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Muhammad Yamin menyampaikan tentang arti dan hubungan
persatuan dan pemuda. Ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Osjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat terakhir, rapat penutup di gedung Indonesia Club Gebauw di Jalan Kramat Raya nomor 106. Sunario menyampaikan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramlan menegaskan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak disiplin dan mandiri. Disiplin dan mandiri merupakan 2 hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Pendidikan kepanduan kalau sekarang adalah pendidikan kepramukaan. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perjalanan 3 sesi Kongres Pemuda. Nah, panitianya itu siapa aja toh? Ketua adalah Sugondo Joyopuspito dari PPPI, Wakil Ketua Raden Mas Joko Marsaid dari Jongjava, Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nenbon, Bendahara Amir Sarifuddin dari Jong Batak Sebon, Pembantu 1 Johan Muhammad Cai atau Jong Islamitenbon, Pembantu 2 Raden Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia, Pembantu 3 Senduk dari Jong Celebes, Pembantu 4 Johannes Laimena dari Jong Ambon, Pembantu 5 Rohyani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Mr. Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Anak-anak, di sini ada kalimat dalam kurung, itu adalah untuk menginformasikan pada kalian cara membaca, karena teks aslinya ditulis seperti itu merupakan penulisan ejaan lama, yang mana O itu dilambangkan dengan huruf yaitu OE, kemudian Y dilambangkan dengan huruf J, dan seterusnya, sehingga di sini diberikan kalimat dalam kurung. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya, yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman
atau yang biasa disingkat W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan atau diperkenalkan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus berjuang, terus menyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya tersebut. Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia. Para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh A.R. Baswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4-5 Oktober 1934. Dalam kongres ini mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka, karena sebelumnya kalangan keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab. Namun setelah adanya Kongres Pemuda yang kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, mereka sadar karena mereka dilahirkan di Indonesia, mereka hidup di Indonesia, maka mereka bertekad menyelenggarakan kongres mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Yang kedua, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kita lanjutkan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. Dari sumpah yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mempunyai nilai-nilai bahwa tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan seluas 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan
dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, mempunyai nilai-nilai. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa yang tumbuh dari sejarah panjang bangsa, berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, mengamanatkan pada kalian sebagai generasi muda bahwa untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, maka harus dilestarikan rasa kebangsaan Indonesia. Sebagai bangsa kita tetap harus optimis karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan. Nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mempunyai nilai-nilai semangat, Sumpah Pemuda menegakkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rasa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Masih di tahun 1928, tapi sudah mempunyai semangat untuk merdeka. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus terus dimantapkan. Kita tentunya sudah terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun tidak sedikit sering kita menemukan penggunaan bahasa Indonesia yang seenaknya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia. Padahal kita semua tahu penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa. Demikian tadi kita sudah melakukan pembelajaran PPKN bab 5 subbab A dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama dapat kalian pelajari dengan mudah, sehingga nanti pada saat penilaian harian atau penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester, kalian bisa menyelesaikan
soal-soal dengan mudah dan kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga sampai akhir masa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.